Audio Jungle. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita di Tafsir Yasin, ya, yang berapa bulan yang lalu, setahun yang lalu, tahun 1445. Sekarang kita udah di tahun 1446. Kita akan lanjutkan kembali, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang bawa kebaikan bagi kita dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang membawa perbaikan, membawa rahmat, membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi ilmu yang tak hanya didengar dengan telinga kanan kemudian keluar telinga kiri, melainkan jadi ilmu yang didengar dengan kedua telinga kita, disimak dengan akal pikiran kita, dimasukkan dalam hati kita jadi cahaya yang menerangi seluruh anggota tubuh kita hingga semuanya mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita kerjakan di atas muka bumi ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan mulai dari ayat 71 karena yang kemarin terakhir sampai dengan ayat 70 ya. Kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Ikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم أجمعين ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين ونصوصا سيدنا مهاجر الله محمد بن عيسى Wakil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi, Sayyidil Harab Abdurrahman Asgaf, Sayyidil Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, Fakhril Wujud Al-Syeikh Abu Bakar bin Salim, wa usuli mufurim tumira sahib ratib, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Ahmad bin Zain Al-Habshi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, wa jami'i sadatina ali abi alawi ajma'in, tuma ila arwai arbatil a'immatil mujtahidin, wa muqallidin fiddin, ulama amilin, fuqaha wal muhaddisin, wal qurra wal mufassirin, وسادة الصوفية المحققين أجمعين خصوصا لور الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي الطوسي ثم إلى روي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفورهم من الله يغفر لهم ويرحمهم ويعني درجاتهم في الجنة وينفعون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin 71 hingga 75.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Wa lahum fiha manafi' wa masyarib afala yashkurun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, awalam yarau, tidakkah mereka melihat? Awalam yarau. A itu namanya alif istifham yang artinya adalah apakah. Wa artinya dan, ya, huruf sambung, namanya waw atof. Awalam yarau, dan apakah lam tidak, namanya huruf nafi. Saya tuh kadang-kadang agak bingung kalau suruh ngajar tafsir Quran. Saya pernah ngajar tafsir Quran di pesantren, itu biasanya kita bedah huruf satu-satu gitu. Bedah kalimat satu-satu gitu kan. Cuman jatuhnya jadinya jadi lama, jadi inti permasalahannya tidak kalau itu saya praktekkan di sini sekarang, inti ayatnya jadi tidak terbahas, ya, karena kepanjangan ngasih tahu itu dia status huruf, padahal yang dengerin apaan sih. Kalau ngajarnya sama anak pesantren, kalau saya nggak bahas, mereka akan tanya, Ustazah alifnya alif apa? Nah loh, gitu. Cuman kalau dibahas di kajian-kajian umum semacam ini juga kayak yang dengerin apaan sih ya? Bingung. Jadi enaknya gimana nih? Langsung aja deh Ustazah, langsung aja dah. Ntar kalau saya nggak kasih tahu begitu-begituannya, orang mikirnya yang Ustazah Halimahnya ngajar tafsir, emang dia ngerti tuh. Ada yang berpikir gitu nggak sih? Enggak ya, enggak, insya Allah. Tenang, saya belajar cukup lama. Saya hafal dulu, saya hafal Alfiyah Ibnu Malik. Tahu apaan? Kagak. Seribu bait berisi keterangan tentang tata bahasa Arab. Nah itu saya dulu hafal 1000 baitnya. Jadi tenang aja. Sekarang sudah lupa semua. Jadi juga saya nggak bangga, orang udah lupa. Ya Allah. Tapi ya ngerti lah gitu kan. Fungsinya tiap huruf-huruf, tata bahasa dan seterusnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah nggak bikin lupa dari ilmu-ilmu tersebut, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat? Anna, sesungguhnya kami. Anna itu namanya huruf taukid, tetap aja ya, nggak usah dah. Anna, sesungguhnya kami. Khalaqna, menciptakan, kami telah menciptakan, namanya fi'il madhi. Nah kalau ini pasti pada banyak yang tahu ya. Ada namanya fi'il madhi untuk kata lampau, ada namanya fi'il mudhari untuk
Yang sekarang ada namanya fi'il amr untuk menunjukkan kata perintah. Pinter. Udah segitu aja tuh, nggak boleh lanjut. Awalam yaro anna khalaqna lahum, tidakkah mereka melihat anna sesungguhnya kami khalaqna, kami telah menciptakan lahum untuk mereka, untuk manusia, mimma amilat dari sesuatu amilat yang dilakukan aidina kekuatan kami. Ini namanya makna ghayah. Kalau ini saya mau terangin. Jadi mentafsirkan Al-Quran itu teman-teman, ada makna bidayah, ada makna ghayah, ada makna takwil. Ini dengerin bener-bener nih. Walaupun nggak ngerti, pura-pura ngerti aja. Iya. Jadi kalau kita baca ayat Quran, itu ya, itu saudara sekalian, ada yang bisa langsung ditafsirkan. Langsung kita dengar, kita langsung faham. Misalnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Udah, orang begitu dengar ayat itu udah langsung faham. Oh, berkuasa, mampu melakukan apapun terhadap segala sesuatu. Anak kecil dengar juga udah langsung faham maknanya gitu. Allah tuh bisa ngerjain apapun, kan begitu. Ada lagi makna ghayah, nggak bisa diartikan secara langsung, akan tetapi bisa diartikan secara ujungnya. Misalnya kayak ayat ini nih. Dari sesuatu yang dilakukan oleh tangan-tangan kami. Aidi itu jamaknya yad. Yad itu satu tangan, kalau banyak aidi. Ya, bukan ID card, bukan. Yang dilakukan oleh tangan-tangan kami. Berarti Allah punya tangan. Nah, itu nggak gitu. Nggak gitu artinya. Sebab kalau diartikan Allah punya tangan, tangannya kayak gimana ya? Kan jadi pemahaman-pemahaman yang dikhawatirkan salah oleh kebanyakan orang. Tapi ketika kita sampaikan bahwa tangan-tangan kami ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh tangan-tangan kami, artinya ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh kekuasaan kami. Sebab tangan yang dapat menggerakkan sesuatu. Maka ketika Allah sebutkan tangan kami di atas tangan-tangan kalian, ada ayatnya tuh, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Begitu jelas? Seperti gini. Fasna'il fulka bi'ayunina, kata Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam, buatlah kapal dengan pandangan mata kami. Bi'ayunina, buatlah kapal bi'ayunina, dan kami melihatmu gitu. Maksudnya dengan pandangan kami gitu, dengan penglihatan kami. Ini kami lagi liatin kamu nih, ayo kamu bikin kapal. Ini kalau makna dasarnya, kalau diambil langsung dari kata-katanya, berarti Allah punya mata. Matanya kayak gimana? Kayak gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang dikhawatirkan melenceng dari bahwasanya Allah itu mukhalifun lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi akhirnya para ulama mentafsirkan dengan ngambil makna ghayah. Makna ghayah itu makna ujung. Maknanya bukan langsung yang sekarang, tapi makna ujungnya. Sekarang gini nih, mata lu ngapain? Ngawasi. Maka mereka kemudian mentafsirkan, para ulama mentafsirkan, buatlah perahu wahai Nuh dengan pengawasan kami. Itu namanya makna ghayah.
Ada lagi yang nggak bisa diambil makna bidayah, nggak bisa diambil makna ghayah. Nah itu mereka kemudian mentakwil. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa asa Adamu faghawa, maka Adam berbuat maksiat, faghawa, dan dia telah keluar dari batas. Kalau Nabi berbuat maksiat, bukankah jadinya, ya kalau Nabi aja berbuat maksiat gimana kita, kan gitu. Jadi pembenaran umat manusia untuk boleh berbuat maksiat gitu. Jadi pembenaran umat manusia untuk berbuat kesalahan-kesalahan. Nah itu kemudian diambil berbagai macam pentakwilan dari para ulama-ulama kita. Di antaranya misalnya kayak yang, ya Nabi Adamnya merasa berbuat maksiat, bukan berarti itu juga dianggap maksiat sesungguhnya. Atau seperti pembicaraan para ulama-ulama ahli tauhid, mereka mengatakan sayyiatul mugarrabin hasanatus salihin, atau sayyiatul mahbubin hasanatul mugarrabin, bahwa tingkat orang tuh berbeda-beda. Gini nih, kalau ada anak kamu pinter, biasa jadi juara kelas, nilainya biasanya 10, satu hari pulang bawa nilai 80, kamu puji apa kamu marahin? Kamu marahin. Tapi anak kamu nih rada-rada kurang seon gitu ya, biasa kalau ujian tuh dapat 5 gitu kan. Iya, dapat nilai itu 10 tapi dari 100, berarti benernya cuma 1 misalnya gitu ya. Biasa nilainya itu jeblok, satu hari pulang sekolah bawa nilai 70. Kamu akan puji atau kamu akan marahin? Kamu akan puji. Ini dua anak ulama mengenai ketika Allah berbicara tentang para nabi-nabi yang berbuat dosa gitu. Bukan artinya mereka berbuat dosa, tapi semestinya mereka itu 100 gitu ya. Nah, ketika mereka berbuat sesuatu hal yang kamu salah karena kamu mestinya tuh 100. Kenapa kamu sekarang 80 atau 90? Seperti itulah, semacam itu. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Nih, jadi saya sampaikan di sini makna mimma amilat aidina itu mengambil makna ghayah, mengambil makna ujungnya gitu, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kekuasaan kami. Tidakkah mereka melihat? Tidakkah umat manusia melihat kami telah menciptakan untuk mereka itu dengan kekuasaan kami, dengan kekuatan kami, an'aman. An'aman artinya adalah binatang ternak. Na'am kalau satu, kalau banyak jadinya an'am. Ya, an'am itu binatang ternak. Binatang ternak itu meliputi apa aja? Meliputi sapi, binatang-binatang yang diternakan, ya, sapi, domba, kambing, ayam, bebek, ikan nggak masuk, ikan lain lagi. Ya, itulah unta termasuk dari binatang-binatang ternak. Banteng masuk gak banteng? Banteng masuk gak banteng? Gak masuk. Badak? Bercula 1? Gajah masuk gajah? Enggak ya. Jadi syaratnya an'am itu adalah binatang yang memang boleh dimakan dagingnya dan bukan binatang buas. Bukan binatang buas. Cirinya binatang buas adalah punya taring, kemudian lagi ya, yang dipakai bukan hanya untuk berantem tapi memang untuk membunuh gitu, untuk memangsa.
Kambing juga sebagian kan punya tanduk, tapi tanduknya kambing itu kan bukan buat ngebunuh. Lain sama tanduknya banteng. Kalau tanduknya banteng dia pakai memang untuk membunuh mangsanya gitu. Sementara kambing tuh kalau tersinggung dikatain kamu kapan kawin, baru tuh. Kambing betina pas ngeliat HP suaminya, udah transfer belum sayang? Tuh keluar tanduknya gitu kan. Nah tanduknya itu bukan untuk memangsa gitu ya, akan tetapi kayak kita aja nonjok begitu kan ya. Itu bukan untuk memangsa lawan gitu. Jadi awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman. Itu yang disebut dengan an'am, itu adalah binatang ternak. Fahum laha malikun. Kata Allah, kami nih yang menciptakan binatang ternak tersebut. Tapi binatang ternak itu fahum, kemudian mereka manusia laha terhadap binatang ternak tersebut malikun memilikinya. Pasti itu kalau ada kambing siapa nih? Gak ada yang bilang kambingnya Allah. Pasti langsung dibilang kambingnya fulan bin fulan, karena kan diternakan. Tapi kalau ular misalnya, wah ularnya siapa nih? Gak ada gitu. Ular langsung dibunuh aja gitu ya. Karena ular itu bukan termasuk dari binatang an'am tadi itu gitu. Karenanya memang tidak dimiliki oleh orang lain, gitu ya. Nah, termasuk di antara an'aman itu juga kuda. Kuda itu kan diternakan juga. Kuda. Mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Kami yang bikin kakinya, bikin matanya, bikin kulitnya, bikin bulunya, menciptakan semuanya. Tapi kami biarkan umat manusia merasa memilikinya. Bisa dimiliki gitu sama orang dengan bilang bahwa ini adalah kambing saya, ini adalah ayam saya, ini adalah unta saya, ini adalah kuda saya gitu. Wadhallalnaha lahum. Nih, dari sini kita tahu semua yang menciptakan adalah, dan Allah pula lah teman-teman saudaraku sekalian yang menjadikannya seperti itu. Dan kalau saya lihatin tuh ya, Allah tuh dermawan sekaligus baik, sekaligus maha semuanya gitu ya. Kalau kita perhatikan binatang-binatang itu semuanya lengkap dengan karakteristik apa? Karakter masing-masing begitu kan ya, yang semuanya cocok loh, semuanya cocok. Kayak sapi gede tapi jinak, kebayang sapi segitu gedenya tapi galak misalnya gitu. Kalau kurban kayak apaan tuh? Sapi gede kayak gitu tapi lambat. Bayangin kalau sapi segede gitu terus dia cepet, geraknya cepet, apanya cepet gitu misalnya gitu kan. Aduh repotnya kayak apa tuh tukang nyembelih kurban. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya teman-teman yang menciptakan binatang-binatang tersebut, sekaligus juga Allah menciptakan sifat-sifat dasarnya binatang-binatang itu gitu. Sekaligus Allah juga yang menciptakan sifatnya binatang-binatang tersebut. Sehingga sekalian saya muliakan, tahu nggak binatang apa yang memorinya paling panjang? Silahkan. Hah? Binatang apa yang memorinya paling panjang? Ya? Siapa? Saya katanya. Emang kamu binatang? Gajah ya, gajah itu misalnya lama nggak ketemu tuh dia tetap inget loh, dia
tetap ingat siapa yang pernah berbuat baik sama dia, ini siapa tuh dia ingat gitu. Makanya saya kalau suka diiniin orang kan, Ustazah ingat nggak sama saya? Ustazah lupa ya sama saya. Saya siapa namanya coba? Itu menurut saya tuh pertanyaan jebakan. Saya tuh kayak mau jawab gitu, maaf saya bukan gajah. Gajah memorinya panjang, Masya Allah ya, gajah ya. Mengingat seperti gajah, makanya ada istilah seperti itu. Tahu nggak yang memorinya paling cepet hilang? Hah? Binatang yang memorinya paling cepet hilang itu adalah ular. Ular itu teman-teman, dia kalau digigit ya, dia kalau diinjak, mohon maaf, ular kok digigit? Nggak ada yang benerin lagi nih. Ular, dia kalau diinjak sama seseorang, dia pasti akan mencari kaki terdekat. Karena dia udah lupa, tadi tuh di sebelah kanan atau kiri ya gitu. Beneran ini, beneran. Nah itu semua karakter binatang-binatang, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala semua tuh yang menciptakan. Semuanya lengkap dengan keberadaan semuanya, gitu ya. Dan kabarnya seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan juga dalam Al-Quran, bahwa tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini kecuali bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan burung terbang nggak ada yang jatuh kecuali saat dia lalai kepada Allah. Saat jatuh tuh lalai sama Allah. Untung manusia nggak dibikin kayak gitu. Kalau enggak tuh udah pleset semua, kesandung semua tuh, udah lupa mulu ya kan? Ya Allah, ya Allah. Wadhallalnaha lahum, dan kami jinakkan binatang tersebut untuk manusia. Dijadikan binatang-binatang ini jinak. Kambing jinak, sapi jinak, kuda jinak, ada yang liar juga sih. Tapi secara kebanyakan kan jinak begitu kan ya. Kucing juga jinak, minat tawafin. Tapi Ustazah, tapi kucing nggak boleh dimakan ya, karena dia punya taring yang biasa dipakai untuk memangsa kucing lain. Oh enggak, dia nggak memangsa kucing lain, dia memangsa tikus. Tikus dibunuh sama dia kan? Tikus dibunuh sama dia. Itu jadi termasuknya dia termasuk bagian binatang-binatang buas. Cuman ketika ditanya najis nggak Rasul? Enggak, kata Nabi. Innaha minat tawafina bainakum. Kucing itu nggak najis. Dia adalah binatang-binatang yang suka tawafin, suka ngiter-ngiter di antara kalian, suka ikut bergabung di antara kalian. Jadi si kucing itu bukanlah binatang yang najis. Nggak kayak anjing ya. Kalau anjing adalah merupakan binatang yang najis. Wadhallalnaha lahum, dan kami jinakkan binatang-binatang tersebut lahum untuk umat manusia. Faminha, di antara binatang tersebut, rokubuhum, ada yang menjadi rokub binatang yang bisa ditunggangi. Binatang-binatang yang bisa ditunggangi. Kuda, unta, sapi, bagian kan juga ditunggangin kan? Kerbau, iya kerbau, tunggangin. Sapi nggak ditunggangin ya? Ada juga kan? Nah, orang kamu nunggangin sapi emang kenapa? Ayam ditunggangin nggak ayam? Sama anaknya, sama anak ayam. Minha rokubuhum. Anak ayam kan boleh dong nunggangin emaknya.
Minha rakubuhum, ada yang kami jadikan sebagai tunggangan mereka, binatang yang cepat larinya. Wa minha, dan di antara binatang-binatang tersebut yakulun, ada yang dimakan, ada yang mereka memakannya. Seperti sapi, unta. Pernah makan unta? Kambing. Pernah makan sama kambing? Saya nggak pernah. Makan kambing pernah. Makan sama kambing nggak pernah. Paham maksud saya bedanya? Makan ayam pernah? Makan sama ayam pernah? Makan barengan. Jangan diambil dong kata ayamnya. Itu lauk saya tuh gitu. Min arukubuhum wa min hayakulun, di antara binatang itu ada yang jadi tunggangan mereka dan ada juga yang mereka makan. Walahum, dan untuk mereka kata Allah, fiha, di dalam binatang-binatang tersebut, manafi', kami berikan kemanfaatan. Ada yang bisa dimanfaatkan dagingnya, ada yang bisa dimanfaatkan bahkan kulitnya jadi beduk, ya kan? Ada yang bisa dimanfaatkan bulunya jadi kemoceng. Minha manafi', walahum fiha manafi', buat manusia ada kemanfaatan wa masyarib, dan juga jadi minuman mereka. Maksudnya susunya jadikan sebagai minuman kita. Yaitu yang pertama unta. Unta ada susunya apa enggak? Ada dong, unta. Ada lagi juga sapi, kambing. Ayam ada susunya nggak ayam? Ayam punya susu apa nggak punya susu? Berarti nggak ada ayam menyusui ya? Walahum fiha manafi'u masyarib afala yashkurun, tidaklah mereka bersyukur, tidaklah umat manusia semestinya mensyukurinya. Wattakhadhu min dunillahi alihah, ternyata mereka malah menjadikan min dunillah, selain Allah, alihah, sebagai Tuhan lain. Mereka menjadikan Tuhan lain selain Allah untuk mereka sembah. La'allahum yunsurun, mereka berharap mendapatkan pertolongan. La yastati'una nasrahum, tentu saja Tuhan-Tuhan selain Allah ini, apalagi dari hewan-hewan tersebut, nggak ada yang bisa untuk menolong mereka. Wahum lahum jundun muhdarun, mereka semuanya nanti akan menjadi jundun, menjadi tentara muhdharun yang dihadirkan di akhirat nanti. Jadi sekalian, ada umatnya Musa Samiri yang bahkan ada sampai dengan sekarang itu mereka menyembah sapi. Mereka menyembah sapi. Ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur, "Lah aku yang nyiptain kok malah disembah." Aneh-aneh kalian ini. Nah, semacam itulah. Yuk kita bahas kembali ayatnya satu-satu. Teman-teman sekalian saya muliakan, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Kami ciptakan buat umat manusia binatang-binatang ternak yang sesudah kami menciptakannya kalian boleh memilikinya. Memiliki, tapi memiliki yang ini nih kepemilikan secara zahir. Teman-teman saya sekalian, bukan artinya, tapi berarti kan sebenarnya semuanya milik Allah ustazah. Gitu kan ya? Pas ada maling, kenapa kamu maling ayam? Ya kan karena semua milik Allah. Nggak bisa begitu gitu loh. Sebab memang sudah diberikan kepemilikan untuk binatang-binatang tersebut dengan diperjualbelikan. Kalau misalnya dia hamil, keluar anaknya, ya udah, anaknya itu menjadi milik majikannya, gitu kan? Jadi pemilik majikan ibunya,
Ah, maksud saya ya. Kok majikan ya? Apa sih? Tuannya. Yang punya gitu maksudnya. Yang punya ibunya ketika ibunya hamil maka ikut serta memiliki anaknya. Tapi meskipun binatang itu dijual belikan, teman-teman sekalian, kita dalam Islam ini mengenal ihsan, bahkan sampai pada urusan-urusan dengan binatang. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah." Kata Nabi Muhammad, kalau kalian membunuh, misalnya ada hukuman mati gitu ya, diadakan oleh satu pemerintahan, itu sama Nabi Muhammad dikasih aturannya, idza qataltum, kalau kalian hendak membunuh, fa ahsinul qitlah, yang bagus bunuhnya. Bunuh yang bagus tuh kayak gimana? Bukan yang zigzag, nggak gitu. Bunuh yang bagus itu yang tidak melalui proses penyiksaan. Jadi bahkan kepada orang paling laknat pun misalnya gitu, aturannya tuh tetap ada kemanusiaannya gitu. Kita dalam Islam nih tawanan tuh nggak boleh dibunuh, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya orang telah melakukan satu tindakan kekejian yang memang sudah sangat keji, seperti dia membunuh banyak orang, apalagi jika yang dibunuh itu adalah satu umat manusia misalnya, atau satu bangsa, satu etnis, satu negara misalnya, maka orang tersebut itu dibunuh. Segitunya itu pun juga bunuhnya itu harus dengan cara-cara yang berperi kemanusiaan. Nggak boleh gitu, nggak ada dalam Islam tuh hukuman kayak misalnya dia digantung di pohon mangga yang banyak semut rang-rangnya misalnya gitu ya, sampai mati gitu, sampai mati dikerubutin semut rang-rang gitu. Nggak ada tuh dalam Islam kayak gitu. Pembunuhan semacam itu tuh nggak ada. Kalau ada memang bunuh, ya kalian harus bunuh dia dengan cara yang baik gitu. Wa idza dzabhtum, kata Nabi Muhammad, dan kalau kamu memang harus menyembelih, fa ahsinud dzibhah, yang bagus nyembelihnya. Islam ini teman-teman sekalian, kan ada banyak tuh orang-orang masyarakat yang tidak mau memakan hewan karena alasan kasih sayang, alasan solidaritas dengan sapi, dengan kambing gitu kan ya. Jadi mereka nggak mau gitu, nggak mau makan, namanya vegetarian, kaum vegan itu kan nggak mau tuh membunuh binatang-binatang. Alasannya seperti itu gitu. Padahal memang binatang-binatang itu diperuntukkan untuk umat manusia. Banyak juga orang-orang itu yang mereka itu mau makan daging, tapi nggak mau bunuh binatang, dan nggak juga mempelajari bunuh binatang gitu. Sehingga akhirnya jadinya mereka makan binatang-binatang yang memang sudah berupa daging, yang mereka tidak tahu cara menyembelihnya, yang akhirnya memungkinkan untuk orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan membunuh dengan berperi kebinatangan juga mereka nggak punya ya, membunuh dengan cara-cara yang sangat-sangat sadis, dan itu tidak diperkenankan dalam ajaran agama Islam. Ini yang saya pernah lihat. Jadi menyuguhkan udang, ya udang sih ya, tapi setengahnya itu masih hidup. Itu teman-teman sekalian, sungguh manusia yang tidak berperi keudangan. Apa hukumnya? Haram. Ini saya kasih tahu. Loh Ustazah, kok bisa haram? Itu kan ikan, itu kan udang. Iya, udangnya halal saudaraku sekalian. Udang mati halal buat kamu, tapi cara prosesnya itu sesuatu yang sangat keji gitu. Makanya yang bener sih, bener yang kayak di komplek-komplek gitu nih, di daerah-daerah di Indonesia nih, kalau ikan masih hidup misalnya gitu kan, mau dibunuh kan diketok dulu palanya. Sakit tapi kan sekali,
Mungkin dia teriak, tapi kan sekali. Kebayang kalau digoreng masih hidup dan dipertahankan hidupnya sampai disuguhin di piring dalam keadaan kepalanya masih gerak-gerak. Kebayang berapa waktu lamanya yang ditempuh oleh binatang tersebut. Nggak diperkenankan dalam Islam penyiksaan bahkan binatang sekalipun, apalagi manusia. Nggak boleh ada penyiksaan kepada binatang sekalipun, apalagi kepada manusia. Maka kalau sama binatang aja kita nggak boleh kayak gitu, apalagi sama orang. Ayo nih netizen julid. Ada artis bermasalah, kenapa kamu nyinyir? Pembunuhan karakter. Anak-anakmu kemudian belajar bagaimana membuli kawan-kawannya. Yang badannya XXL dikatain, yang badannya kecil, lurus dikatain. Maksudnya kurus banget gitu kan, katain. Enggak gitu caranya teman-teman sekalian. Kita tidak boleh menyakiti bahkan binatang sekalipun, apalagi umat manusia. Apalagi umat manusia, enggak boleh. Enggak boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menunggangi binatang, tapi tidak sekalipun Nabi memukul binatang tunggangannya. Sallu ala Nabi. Nabi berangkat pergi haji, Nabi berangkat beberapa peperangan yang sangat jauh. Nabi perlu naik unta, sesekali harus cepat, sesekali nggak apa-apa lambat. Segitunya Nabi Muhammad tidak pernah memukul untanya, nggak pernah. Yaudah kalau untanya udah kepengennya santai, ya nggak di apa-apain juga sama Nabi. Kalau dia mau cepet, ya udah biarin. Kalau dia mau lambat, biarin. Gitu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Padahal unta kalau dipukul sama Nabi nggak sesakit kalau kamu yang mukul loh. Iya kan ya? Nabi Muhammad gitu yang mukul, nggak apa-apa unta. Sehingga sekalian saya muliakan, segitunya Nabi nggak pernah mukul unta. Nabi Muhammad tuh pernah waktu haji wada, Nabi menyembelih. Nabi membawa 100 ekor unta waktu haji wada. Nabi menggiring 100 ekor unta dari kota Mekah menuju dari kota Madinah menuju kota Mekah. Nabi menggiring 100 ekor unta. Bangsa bawa 100 ekor unta. Tapi waktu haji itu Nabi Muhammad kurbannya itu Idul Adha kan ya, waktu haji itu Nabi Muhammad menyembelih hanya 63 ekor unta. Para sahabat aneh, kenapa Nabi Muhammad hanya membunuh 63 ekor unta. Tapi ketika setahun kemudian, beberapa bulan kemudian, maksudnya kalau hitungan tahunnya, Nabi haji tahun ke-10, Nabi wafat tahun ke-11. Nah itu ketika Nabi Muhammad wafat di tahun ke-11 itu, di usia beliau yang 63 tahun, fahamlah mereka kenapa Nabi Muhammad hanya menyembelih 60 ekor unta saja. Nabi seolah berkorban untuk setiap 1 tahun kehidupannya dengan 1 ekor unta. Nih yang saya mau ceritain, Nabi Muhammad itu waktu mau ngambil hewan untanya ini, tiap kali Nabi Muhammad ulurin kepalanya mau ngambil salah satu dari unta-unta itu, unta-unta itu berebutan kepengen mereka yang disembelih sama Nabi Muhammad. Kamu jangan bilang ini dongeng atau nih jangan-jangan Ustazah Halimah nih ngomong gak pakai dalil. Silahkan dibuka di kitab-kitab sejarahnya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Disampaikan dengan jelas peristiwa tersebut karena memang disaksikan oleh ratusan bahkan ribuan sahabat-sahabatnya teman-teman.
Itu Nabi Muhammad setiap kali tangannya diulurkan untuk mengambil salah satu dari unta-unta tersebut, unta-unta itu semuanya langsung pada berebutan. Unta kan lehernya panjang, walaupun nggak sepanjang jerapah ya. Makanya jerapah tuh kalau nginjek paku tuh hari ini, dia baru ingetnya, baru sakitnya besoknya tuh. Besoknya tuh dia kayak yang, kenapa kaki saya sakit ya? Karena panjang gitu kan mau ke kepalanya. Emang iya Ustazah? Enggak, takutnya percaya lagi. Kalau yang tadi urusan binatang yang tadi itu bener ya. Sehingga sekalian saya muliakan, nah ini waktu Nabi Muhammad mau ambil salah satu dari unta-unta itu berebutan. Kepalanya tuh mereka ulur-ulurkan, mereka panjang-panjangkan kepalanya gitu kan. Kayak yang, saya aja di Rasul, saya dong, jangan dong. Oh jangan mentang-mentang saya kecil nih. Langsung nyerobot. saya aja Rasul. Semuanya tuh pada berebut-rebutan. Kepala mereka ingin agar mereka yang diambil oleh Nabi Muhammad untuk disembelih. Ada di 100 ekor unta, beliau hanya menyembelih 63 di antara mereka. Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad juga punya kuda namanya Al-Quswa. Kudanya Nabi Muhammad, Al-Quswa. Quswanya Nabi Muhammad, kudanya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad meninggal dunia pagi, besoknya dia pun juga dilihat sudah meninggal dunia. Nggak karena apa-apa, cuman karena aku tak ingin berganti tuan selain dirimu, wahai tuanku. Aku lebih memilih mati daripada harus hidup tanpamu, wahai Rasulullah. Mati aja, nggak pakai bunuh diri juga, nggak ngambil tali gitu juga, enggak. Apalagi nyari sianida, enggak. Ya ditemukan meninggal dunia esok harinya. Itu peliharaan Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi juga punya alif, punya kambing kecil peliharaan Nabi Muhammad. Jadi Nabi punya kambing, ada Nabi punya kambing kecil gitu ya. Kambingnya itu suka masuk-masuk ke dalam rumah, jadi kayak dianggap sebagai hewan peliharaan. Namanya, kasih nama sama Nabi Muhammad Alif. Alif itu artinya jinak, binatang yang jinak gitu. Alif itu juga bisa diartikan kesayangan gitu, kesayangan ya. Jangan terus bilang pas ada yang namanya Alif, wih dia jinak nih. Enggak, kalau binatang jinak kayak yang nurut gitu kan. Tapi arti sebenarnya dari kata-kata alifa itu artinya adalah kesayangan, hati kita senang sama dia gitu, sayang sama dia. Dia binatang yang mudah disayang. Jadi ini alif nih, kambing kecil. Ini ada dalam hadis. Kambing kecil ini masuk nih dalam hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ketika ditanya, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitikum?" Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitikum? Gimana Nabi Muhammad tuh kalau di rumah kalian? Karena kami nih kalau di rumah kami, kalau ketemu sama Nabi tuh kayak sungkan banget gitu. Kami kalau ketemu sama Nabi, ka'anna ala ru'usina thair. Kami ngerasanya kayak ada burung di atas kepala kami, yang kalau kami dongak gini burungnya terbang gitu. Jadi sahabat tuh kalau ketemu sama Nabi Muhammad itu ngelihat dari jarak jauh aja. Tapi kalau udah jaraknya deket banget, mereka pasti nundukin kepala gitu. Makanya ketika ditanya tentang gimana sih wajahnya Nabi Muhammad, cakep. Kayak gimana cakepnya, matanya kayak gimana, hidungnya kayak gimana. Gimana ya? Cakep dah pokoknya. Bingung gitu, mau nggambarinnya bingung. Karena mereka, yaitu dia,
seringnya memandang Nabi Muhammad tuh dari arah yang cukup jauh. Jadi kalau udah mulai agak deket, jarak-jarak kayak semeter 2 meter tuh mereka pasti akan menundukkan kepala mereka di hadapan Nabi, adaban, karena adab juga, sama karena nggak kuat sama rasa wibawanya Nabi, karismanya Nabi, sehingga mereka pasti akan menundukkan kepala mereka. Itu istilahnya mereka, kayak ada burung di atas kepala kami, kalau kami dongak kami takut burung kami terbang, gitu kan. Itu yang dipraktekkan sama santri-santri biasanya di pondok-pondok pesantren. Kalau sama guru mereka tuh langsung pada nunduk gitu, gitu kan. Itu tidak terpraktekkan sama saya. Sama saya kagak ada yang nunduk nih kelihatannya nih. Kurang wibawa saya. Kurang wibawa. Oke lah, nggak apa-apa lah, saya nggak perlu wibawa juga. Teman-teman sekalian, tuh sama Nabi Muhammad kayak gitu. Jadi akhirnya ditanya kepada Sayyidah Aisyah, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitikum. Nabi kalau di rumah kayak gimana sih? Kita penasaran deh. Soalnya kita tuh kalau di hadapan Nabi tuh kayak ada burung di atas kepala kami, yang kami khawatir burungnya terbang kalau kami mendongakkan kepala kami, mengangkat kepala kami gitu, buat mandang Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, innahu ka ahadikum yukallimuna wa nukallimu. Nggak ada yang beda sih, di rumah biasa aja Nabi Muhammad. Nabi ngajak kami ngobrol, kami ngajak Nabi Muhammad ngobrol. Nabi Muhammad mengajak kami bercanda, kami mengajak Nabi Muhammad bercanda. Maksudnya kayak biasa aja gitu, sebagai seorang suami pada umumnya gitu. Yang beda hanya Alif fi baitina, hewan peliharaan kami nih, kambing kami nih, si Alif tadi nih yang saya ceritakan. Dia bilang tuh kalau lagi nggak ada Nabi Muhammad, itu dia kesana kemari ke dapur, tar dia lompat, tar dia kemana-mana aja gitu, lari-lari, ya itulah pecicilan, petakilan kayak gitu lah ya. Tapi kalau udah Nabi Muhammad mau masuk, nah itu memang binatang itu kebanyakan punya panca indera yang lebih tajam. Sebagian binatang memiliki panca indera yang lebih tajam daripada manusia ya. Makanya kayak kalau mau nangkep penjahat atau apa itu kan biasanya suka pakai anjing gitu ya, anjing pelacak, kalau penciumannya kan tajam. Tapi sebenarnya bukan anjing loh yang penciumannya paling tajam. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Apa? Istri. Istri. Para istri merasa dirinya binatang apa gimana nih? Istri nyium bau apa? Mau duit gitu. Bau-bau perselingkuhan gitu. Bau apa? Kok para istri menganggap dirinya sebagai binatang nih, gimana ceritanya sih? Enggak, maksud saya binatang yang paling tajam. Masa polisi mau nangkep maling atau mau nangkep penjahat gitu, cari istri. Ya enggak dong. Tahu nggak binatang apa yang penciumannya lebih tajam daripada anjing? Ada yang tahu? Bukan kucing. Ada yang tahu? Bukan. Saya kasih tahu. Cacing. Cacing itu penciumannya lebih tajam daripada anjing. Saya juga nggak ngerti gimana penyelidikannya, tapi yang pasti dikabarkan bahwa penciumannya si cacing tuh lebih tajam. Cuman kan repot banget polisi kalau kemana-mana bawa cacing. Dah. Ayo Ustaz, aku tahu banyak tentang binatang. Ya, saya kan gabut. Saya ini kan gak ada anak. Di saat ibu-ibu lagi pada bersihin kotoran anaknya, nyebokin anaknya. Nah, saya baca buku, saya dengerin macem-macem kan gitu Bu. Jadi tahu banyak segala macam urusan, saya tahu nih. Insyaallah. Cerita saya sampai mana tadi? Alif.
Ghaira anna alif fi baitina, kata Sayyidah Aisyah. Bedanya cuma nama alif di rumah kami nih. Kalau Nabi Muhammad nggak ada petakilan kemana-mana. Tapi giliran Nabi Muhammad belum masuk nih dalam rumah. Nabi Muhammad belum masuk dalam rumah, tapi mau masuk dalam rumah, dari arah manapun dia akan berjalan pelan-pelan. Kemudian dia akan berdiri dengan menunduk di bawah tiang di rumah kami, nunduk aja, dan tidak akan bergeming kecuali sesudah Nabi Muhammad keluar dari rumah. Jadi selagi ada Nabi Muhammad dalam rumah, di gini aja kayak santri pondok pesantren, Masya Allah banget. Ya Allah, ya Allah, emang ya. Bahkan Allah menjadikan semua yang ada di alam semesta mengerti beradab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang telah Allah pilih sebagai umatnya mengerti pula untuk beradab kepada beliau. Insya Allah. Jangan pernah ngomong hal-hal yang kurang baik tentang Nabi Muhammad. Hati-hati. Jadi sekalian, Allah itu cemburunya sama Nabi Muhammad luar biasa. Hatimu tuh jangan pernah ada rasa-rasa kok Nabi Muhammad gitu ya, kok Nabi Muhammad gini ya. Jangan. Saya baca atau dengar sesuatu gitu, jangan. Makanya memang sangat saya sarankan padamu untuk pilih-pilih. Kajian dipilih yang kiranya membuat hati kamu tuh jadi kurang respect sama Nabi Muhammad, kurang cinta sama Nabi Muhammad, jauhin aja. Emang ada ustazah pengajian yang bikin kita nggak respect sama Nabi Muhammad? Pernah hadir kali ya? Ya itu hati-hati, pokoknya hati-hati ya. Pikir pengajian yang bikin kamu nggak cinta sama sahabat Nabi Muhammad, jauhin. Pengajian bikin kamu nggak cinta sama keluarga Nabi Muhammad, jauhin. Pengajian bikin kamu nggak cinta sama ulama yang bilang, yang bahkan kepada Nabi Muhammad ada loh yang bilang semua manusia itu sama di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Terus maksud kamu gimana nih? Kamu lebih bertakwa gitu dari Nabi Muhammad? Astagfirullah. Bahkan para ulama mengatakan inna akramakum indallahi atqakum ayyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu sedang menceritakan tentang bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengatakan tentang dirinya, innama ana atqakum, sesungguhnya saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi hati-hati. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan adab kepada kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini si Alif tadi ini. Pokoknya Nabi Muhammad itu sayang bahkan sama binatang-binatang. Tahu kenapa kenapa ada sahabat yang dapat julukan bapaknya kucing? Abu Hurairah. Itu karena Nabi Muhammad memanggilnya dengan panggilan Aba Hirrah. Ya Aba Hirrah, kata Nabi Muhammad, Abu Hirrah. Kenapa Nabi Muhammad memanggilnya dengan panggilan seperti itu? Abu Hirrah itu artinya bapaknya kucing. Kalau Abu Hurairah artinya bapaknya kucing kecil. Hurairah itu kucing kecil. Ya, jadi kalau ada namanya siqat tasghir. Udahlah, enggak usah lah ya. Jadi kalau buku itu kitab, kalau buku kecil kutayib, ya, kutaib atau kutaib itu buku kecil gitu. Jadi tasghirnya gitu, kayak kecilnya. Umar itu Umar besar, kalau Umar kecil Umair, gitu ya, Umair.
Itu Umar kecil. Kayak gitu. Teman-teman sekalian, nah ini ada sahabat namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr ini dari kabilah Bani Daus. Dia satu waktu Nabi Muhammad ngelihat dia itu lagi ngasih minum kucing. Jadi kucing tuh lagi dikasih minum sama dia gitu. Terus Nabi begitu ngelihat dia, "Ya Aba Hirrah," kata Nabi Muhammad, bapaknya kucing. Sejak hari itu Nabi Muhammad tiap kali ngelihat dia, Nabi selalu manggilnya, "Ya Aba Hirrah." Nah, para sahabat kemudian memanggilnya dengan panggilan Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah pernah protes, "Lima nadaitum bi Abi Hurairah faqad nadani Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hirrah." Kenapa kalian manggil saya Abu Hurairah? Padahal Nabi Muhammad tuh memanggil saya bukan Abu Hurairah tapi Abu Hirrah, bapaknya kucing. Semua kucing gitu, nggak harus kucing kecil maksudnya Abdurrahman bin Sakhr ya. Nah ini sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad pun diriwayatkan pernah Nabi Muhammad lagi mau jalan, kemudian ngelihat ada kucing mau minum, tapi tempat minumnya itu terlalu jauh gitu. Sementara kalau dia ini ya masuk kejebur gitu, tempatnya itu nggak nyampe gitu. Nabi kemudian menuangkan tempat tersebut itu, mendekatkannya sampai bisa diminum oleh kucing tersebut. Itu baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad menuangkan minum. Pernah satu waktu ketika Nabi Muhammad mau berangkat pergi salah satu peperangan. Orang kalau berangkat perang nggak sama kayak orang pulang perang. Orang kalau berangkat perang tuh pasti ngebut, pasti buru-buru gitu kan, semangat mesti kan. Nah kalau pulang perang tuh pasti yang udah loyo, udah lunglai, apalagi ada bawa orang yang luka, apalagi ada orang yang udah nggak ada kakinya gitu kan ya. Ada bawa yang cacat, yang segala macam gitu. Jadi kalau berangkat perang kan semuanya tuh lagi semangatnya nih. Nabi tuh juga nggak selalu ada di depan. Jadi kendaraannya Nabi itu seperti yang tadi saya sampaikan, Nabi nggak pernah pukul binatang. Jadi kalau misalnya nggak pernah pukul tunggangan gitu. Jadi kalau misalnya lagi mau lambat, ya udah dilambat aja gitu. Kalau misalnya mau ngebut, dianya lagi pengen ngebut, ya ngebut aja gitu. Nah, Nabi Muhammad lagi bawa kudanya nih, Al-Qaswa ini tadi nih, Nabi lagi kenceng-kencengnya di tengah pasukan. Nggak lagi paling depan, Nabi langsung bawa kudanya itu lebih kenceng lagi gitu. Nabi kencengin kudanya sampai Nabi Muhammad itu ada paling depan. Abis paling depan pun itu Nabi Muhammad masih terus depanin mereka lagi, sampai sahabat-sahabat, kenapa nih Nabi Muhammad ngebut banget gitu. Sampai abisnya itu Nabi Muhammad kemudian membalikkan kudanya sampai Nabi Muhammad berada di hadapan para sahabat-sahabatnya di jarak yang cukup jauh. Kemudian Nabi Muhammad bilang, "Stop!" Semuanya ngerem kuda mereka masing-masing sampai berhentilah mereka semua. Mereka pikir ada apa nih? Peristiwa agung apa nih yang sampai Nabi Muhammad memberhentikan kuda mereka itu? Nabi turun dari kudanya, kemudian Nabi mendekati seekor kucing yang baru habis melahirkan anak-anaknya, dan anak-anaknya lagi pada nyusu gitu loh. Nabi kemudian mengangkat kucing tersebut bersama dengan anak-anaknya, meletakkannya di bawah sebuah pohon. Masih ada anaknya yang lain yang nggak kebawa sama Nabi Muhammad, dibawa lagi satu-satu, didekatkan kepada ibunya. Kemudian Nabi Muhammad bilang, jalan pelan-pelan, tolong jalan pelan-pelan sehingga kalian tidak mengganggu kucing ini, sehingga kalian tidak mengganggu keluarga kucing ini. Sallu ala Nabi. Dari sini juga para sahabat mengatakan bahwa sepertinya Nabi Muhammad mungkin juga bisa mendengar bahasa kucing. Kalau dari cerita seperti ini ya, hanya saja memang tidak diceritakan Allah di dalam Al-Quran, tidak seperti
Nabi Sulaiman yang mendengarkan suara semut, kemudian Allah ceritakan di dalam Al-Quran kan gitu ya, la yahtimannakum junudu Sulaiman wahum la yash'urun. Ayo kita mikir nih biar kita nggak keinjek-injek sama pasukannya Nabi Sulaiman. Nah kalau ini kan mungkin juga Nabi Muhammad dengerin gitu ya, waduh gimana nih, kayak ada suara apaan sih ini, wah ini sepertinya bumi hampir gempa ini, suaranya seperti, tapi gimana ya, anak-anak saya lagi nyusuin. Barangkali wallahu a'lam, tapi yang pasti rahmat yang ada di hati Nabi Muhammad itu sampai kebayang dong, kucing aja Nabi Muhammad gak tega loh pindahin atu Nabi Muhammad alaihissalam. Ini ya, betapa Nabi kita Muhammad mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik, memiliki kasih sayang bahkan kepada binatang-binatang. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu sama kucing. Pernah juga di hadis yang terkenal Nabi Muhammad alaihissalam berbuat baik kepada binatang unta. Ceritanya Nabi Muhammad tuh lagi jalan barengan sama beberapa orang sahabat. Tiba-tiba aja Nabi Muhammad pandangannya mengarah kepada seekor unta. Nabi kemudian mendekati unta tersebut. Nabi melipir gitu ya, nggak semestinya jalanannya ke sini gitu, tapi Nabi Muhammad melipir ke menemui seekor unta itu. Para sahabat ikutan juga di belakang Nabi Muhammad melipir ke arah binatang itu, dan para sahabat melihat bahwa unta tersebut meneteskan air mata di hadapan Nabi Muhammad alaihissalam, meskipun tentu saja mereka nggak paham apa yang sedang diomongin sama unta ini kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Ini ada dalam hadis sahih ya, jangan kamu pikir nih ustadzah lagi ngedongeng kagak ada dalilnya. So ikut sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad mendekati unta tersebut, kemudian Nabi Muhammad alaihissalam, para sahabat menyaksikan bahwa unta tersebut meneteskan air mata sambil seolah bercerita kepada Nabi Muhammad, tapi tentu saja sahabat nggak ngerti, gitu kan, nggak dengar juga, hanya saja Nabi Muhammad memahaminya. Nabi Muhammad kayak ngangguk-ngangguk gitu di hadapan si unta yang berlinangan air mata ini. Nabi kemudian bertanya, di mana nih tuannya? Akhirnya datengin tuannya, terus Nabi Muhammad bilang, unta kamu barusan mengadu kepadaku. Ini iman teman-teman, ini iman. Kamu jangan bilang kok ceritanya kayak dongeng yang gak masuk akal. Itu kalau kamu mikirnya Nabi Muhammad kayak kamu, yang bahkan suami udah kode-kode aja kamu gak paham. Anak udah nangis saja kamu nggak ngerti, gitu kan? Kalau kamu memikirkan bahwa Nabi Muhammad itu sama kayak kamu, peristiwa Isra Mi'raj kamu nggak percaya, cerita kayak beginian kamu nggak percaya, ya itu susah kamu mau diceritain hal-hal yang seperti ini. Ini namanya ada celah, ada aib, ada kurang di dalam pemaknaan sebait lain dari la ilaha illallah, dari dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah. Kamu jangan lupa, qul innama ana basyarum mithlukum, tapi jangan dilepasin yuha ilayya. Katakan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, saya manusia seperti kalian. Iya betul, tapi jangan dipotong sampai situ ayatnya. Ada ayat kelanjutannya, yuha ilayya, aku diberi wahyu oleh Allah. Kamu kan kagak. Saya lama-lama gebrak meja nih. Segala-gala emak tentang Nabi Muhammad nggak boleh aja. Orang mau baca maulid sama Nabi, sejarah Nabi kagak boleh. Orang mau baca sholawatan sama Nabi nggak boleh. Mau ucap salam sama Nabi sambil berdiri nggak boleh. Ziarah makam Nabi nggak boleh. Di mana cintamu sama Nabi Muhammad? Terus kamu ngerasa kamu yang paling
paling Islam, paling memurnikan syahadat, paling memurnikan tauhid. Tauhidmu hanya satu kalimat kah? Kita ini punya kalimat tauhid itu dua, la ilaha illallah sama Muhammad Rasulullah. Kalian mengkultuskan Nabi Muhammad. Lah, kultus apanya kultus? Kita bahkan bersolawat, kita doain Nabi Muhammad, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad yang punya rahmat Allah. Saudaraku sekalian, kultus dari mana? Menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia sampai kita doain Nabi Muhammadnya. Kan begitu. Kita mintakan kepada Allah, ya Allah tambahkanlah rahmatmu buat Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammadnya dikultuskan, dianggap Tuhan, kita malah nyembah Nabi Muhammad. Kan begitu. Ya Allah, udah dah paling kesel dah kalau bahas beginian nih. Ya Allah, ya Allah. Nggak, saya membantumu untuk berpikir. Ya, mikirnya yang benar ya. Hati-hati. Hati-hati sama Nabi Muhammad. Ini cerita-cerita beginian nih kamu nggak bisa dapet kalau kamu cuman belajarnya dikit-dikit doang, ya kan? Baca kitabnya dikit-dikit doang, pelajari hadisnya dikit-dikit doang. Kamu pelajarinya luas, semuanya kamu pelajarin, sejarah Nabi kamu pelajarin bertahun-tahun dari kitab-kitab yang memang sudah mu'tamad. Nah, itu kamu akan dapatnya juga lain. Emang teman-teman, orang tuh kalau misalnya nih ya, pelajarin segalanya sedikit-sedikit, itu kayak orang pegang gajah, sebagiannya doang. Jadi kalau tanyain gajah kayak apaan sih? Tipis lebar. Karena yang dipegang adalah apa tuh namanya? Telinganya itu loh. Telinganya kan tipis lebar. Terus tanya lagi gitu kan, gajah itu apaan sih gitu? Gajah itu binatangnya binatang kayak apaan sih? Dia tuh kayak selang modelnya. Karena yang dia pegang adalah belalainya. Ada lagu yang bilang lebar banget, gendut gitu, bulat. Karena yang dia pegang adalah perutnya. Kamu gak akan pernah bisa gambaran seutuhnya kecuali dengan kamu perhatikan keseluruhan, kamu pelajari secara keseluruhan. Atau jika tidak, ikutlah sama yang telah belajar secara keseluruhan. Ikut sama ulama-ulama yang punya sanad keilmuan, bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Cirinya gampang kok, nggak gampang-gampang nyalahin orang, nggak gampang-gampang apalagi mengkafir-kafirkan orang. Itu insya Allah. Baik teman-teman sekalian, saya muliakan ceritanya sampai mana tadi? Unta ya, unta curhat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangis. Nabi nanyain, mana tuannya nih? Diambil tuannya, tunjukin, tuh dia. Sama Nabi disamperin, Pak, bapak tuannya unta itu? Iya Rasul. Orang beriman, maksudnya orang sahabat yang sudah beriman sama Nabi Muhammad. Betul Rasul, saya tuan unta itu. Kata Nabi Muhammad, Pak, unta bapak nih barusan nih cerita sama saya, dicurhat sama saya. Katanya dia itu kelelahan kerja, padahal dia itu udah umurnya itu udah puluh tahun. Ya, kalau buat unta kan puluhan tahun tuh kan udah tua banget gitu. Kayak mungkin kalau di manusia tuh udah 90-an tahun, mungkin dia bilang 20 tahun gitu ya. Nah itu tuh udah umur yang sangat tua gitu buat seekor unta. Dia bilang katanya dia itu, Pak, sampai sekarang masih aja bapak terus pekerjakan dia, padahal dia udah punya anak, bahkan udah punya cucu yang sudah bekerja sama bapak. Tapi dia masih terus saja bapak pekerjakan. Nangis majikan tersebut, ya Rasulullah, betul sekali yang kau ceritakan itu, persis seperti itu saya sama dia Rasul, karena dia itu masih bagus kerjanya. Jadi saya masih aja terus pekerjakan dia buat ngangkut barang, buat
melakukan pekerjaan-pekerjaan dia gitu, karena saya kirain dia masih kuat Rasul. Kata Nabi, enggak Pak, dia bilang mas saya bahwa badannya telah menua, tubuhnya sudah mulai renta gitu. Ya Rasulullah maafkan saya, Rasulullah maafkan saya. Hadiah untuk dia wahai Rasulullah, sejak hari ini saya tidak akan lagi pernah pekerjakan dia, dan dia juga enggak akan saya sembelih. Jadi biarin sampai semati-matinya, dia nggak akan pernah saya sembelih juga, dan dia juga udah nggak kerja lagi. Kami akan terus aja kasih makan, pensiun lah, pensiun, kasih pensiun gitu. Ya, Nabi seneng tuh, sampein sama Nabi Muhammad kepada si unta tersebut itu. Untanya nangis lagi sekarang. Untanya nangis, kemudian sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang melihat tersebut, kemudian mereka berkata, "Lau adzinta lana an nasjuda laka ya Rasulullah." Kalau engkau izinkan, kami juga kepengen sujud kepadamu wahai Rasul. Pengen juga nih, kayak unta ini kan juga sebenarnya hanya menyembah kepada Allah, tapi kan dia sebagai bentuk penghormatan dia sujud kepadamu, kita pengen juga dong Rasul. Tetap kami nyembahnya kepada Allah gitu ya. Kami hanya sujud kepadamu sebagai bentuk penghormatan kami, rasa terima kasih kami karena telah ditunjukkan jalan surga olehmu ya Rasulullah. Izinkan kami juga untuk sujud kepadamu. Nabi Muhammad bilang, la yambaghi limri'in an yasjuda limri'in. Gak boleh orang sujud sama orang. Kalau aja boleh, la amartum ra'atin an tasjuda li zawjiha. Kalau aja boleh, aku akan perintahkan istri buat sujud sama suaminya. Kena lagi, kita bener nggak ikut-ikut loh ini. Kita nggak ikut-ikut Rasul, kenapa kena juga? Insya Allah. Maksudnya dari besarnya haknya suami ya kepada istri gitu. Jangan semena-mena ibu-ibu sama suaminya. Jangan diomel-omelin mulu. Jangan dipekerjakan melampaui batas kekuatannya. Jangan sampai jadi kayak majikan itu tuh sama tuannya, sama sapinya ya. Ini kayaknya Nabi Muhammad tahu nih, zaman akhir nih banyak cewek-cewek memperlakukan suaminya kayak majikan sama si untanya tadi itu. Begitu. Itu Nabi Muhammad kisahnya dengan unta. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya juga keledai. Saya kalau mau nyebut keledai ini mesti hati-hati. Suka keliru kedelai. Iya, Nabi punya keledai juga, Nabi Muhammad punya unta, Nabi Muhammad punya itu tadi ya, kuda gitu ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan perlakuannya dengan binatang-binatang. Nabi Muhammad juga pernah lihat ada seekor anak yang sedang bermain-main dengan burung. Seekor burung. Nabi Muhammad melihat seorang anak sedang bermain-main dengan seekor burung. Tadi saya keliru ya. Itu karena saya rada kecepatan berpikir, jadi akhirnya alasan beneran salah aja ya. Nabi kemudian deketin anak tersebut. Terus Nabi Muhammad tanya, kamu lagi ngapain nak? Rasul, lihatlah burungku ini ya Rasulullah. Dia bilang, burungnya suaranya indah sekali wahai Rasulullah, dengerin Rasul. Terus dia main-mainin gitu, burungnya berkicau gitu. Terus Nabi Muhammad bilang, nak, kamu tahu nggak, burung kamu nih sebenarnya bukan bernyanyi, bukan berdendang, berkicau gitu. Terus ngapain Rasulullah? Dia sedang berzikir nak. Terus Nabi Muhammad bawain ayatnya bahwa tidak ada sesuatu di atas muka bumi, binatang-binatang semuanya, melainkan semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, ghaira annakum la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak memahami tasbih mereka, zikir-zikir mereka. Oh gitu ya Rasulullah, makasih ya Rasulullah. Sejak itu Nabi setiap kali ketemu anak tersebut, entah itu ketemu lagi di
manapun aja, pas lagi ketemu gitu kan, anak-anak kecil juga suka kayak ada di masjid. Nabi nggak pernah, kata Nabi, jangan halangkan masjid dari anak-anak kecil. Biarin anak-anak kecil surga ada di masjid, kasih tahu aja tentang adab-adabnya, jangan sampai teriak-teriak, jangan sampai mengganggu orang sholat, gitu kan ya. Jangan sampai berkurang kemuliaannya masjid karena keberadaan anak-anak kecil yang bermain-main. Itu mesti orang tuanya ngasih tahu adab-adabnya masjid kepada mereka gitu. Jadi Nabi setiap kali ngelihat anak itu, Nabi Muhammad akan bilang, ya Zuhair, madza fa'alan nugair. Kata Nabi Muhammad, nak, apa yang sedang dilakukan oleh burungmu itu? Dia akan jawab gitu, innahu yadhkurullah ya Rasulullah, burung saya lagi zikir sama Allah wahai Rasul. Ya, ucapan itu tuh terkenal tuh. Pokoknya Nabi kalau ngelihat dia, liatin deh. Nabi pasti akan nanya kayak gitu tuh gitu. Ya Zuhair, madza fa'alan nugair. Hai anak kecil, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu itu? Saudara sekalian, satu hari burungnya ini mati. Sedih banget dong si anak ini. Karena dia kayaknya kayak udah punya chemistry gitu. Anak-anak kecil itu kan suka sama binatang peliharaannya kan kayak udah deket banget gitu. Makanya kan memang biasa kan anak-anak kecil kan punya hewan-hewan peliharaan. Boleh dalam Islam, tapi dipastikan bukan binatang yang haram ya. Nggak boleh anjing, nggak boleh babi gitu kan. Sisanya kalau misalnya mau pelihara kucing, mau pelihara kelinci, mau pelihara apa lagi ya, ikan misalnya gitu, burung misalnya gitu, boleh aja gitu kan. Atau kambing kayak tadi kan Nabi Muhammad peliharanya kambing ya. Ini kayaknya ada banyak emak-emak nih, nak, kamu mau beliin kambing aja dah, pelihara kambing aja ya nak, lumayan ntar Idul Adha. Ntar pas hari Idul Adha besokannya gitu kan, mama kambing saya mana tuh masih alif. Nah, inget gak sate yang tadi malam kamu makan? Sedih banget gak sih? Udah disembelih mamanya ya. Teman-teman ikut sekalian, nah ini nih burungnya tadi itu mati gitu. Ya nggak tahu matinya kenapa, tapi yang pasti mati lah. Akhirnya sedih banget dia gitu. Dan kayaknya semua orang kan, kalau misalnya dia tanya gitu kan, kamu kenapa sih sedih? Teman-temannya gitu nanyain, kamu kok sedih banget gitu, nangis terus kayak gitu, kenapa? Burung saya mati. Oh, lebay banget sih, burung doang. Nah kayak gitu kan, dia lagi merasa sedih tanpa ada sesiapapun yang mengerti kesedihannya ketika terdengar pintu diketuk. Ia pun segera menuju ke pintu tersebut. Dilihatnya Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan rumah anak itu. Dia bertanya, apakah kamu mencari ayah saya ya Rasulullah? Kata Nabi, enggak, saya mencari kamu. Lagi kebetulan lewat sini Rasulullah? Enggak, saya datang dari rumah saya menuju rumahmu. Ada hal apa ya Rasulullah yang sebegitu penting sampai engkau datang ke rumah saya? Mungkin dikirain mau kumpulin teman-teman kamu, saya mau dakwah atau apa gitu ya. Ada perintah sesuatu hal yang besar gitu. Kata Nabi Muhammad bilang, aku dengar binatang peliharaanmu mati. Aku datang ke sini untuk bertakziah kepadamu, sekaligus mendoakan semoga Allah menggantikan untukmu kesayangan yang baru. Sallu ala Nabi. Tuh Nabi Muhammad segitu indah hubungannya bahkan sama binatang-binatang. Memperlakukan binatang, perlakukan anak kecil yang berlaku kepada binatangnya seperti itu dipuji sama Nabi Muhammad gitu. Itu kan kayak sebuah pembenaran bahwa ya memang begitu seharusnya kamu gitu ya, pelihara binatang nggak apa-apa gitu. Bahkan Nabi Muhammad mengerti sekali psikologi anak ketika kehilangan binatang peliharaannya. Bahkan ketika ada orang tua tadi itu kan yang saya ceritakan berbuat jahat kepada untanya,
walaupun dia melakukannya secara tidak sengaja karena tidak mengetahuinya, itu Nabi Muhammad menegurnya. Teman-teman sekalian, kita lihat bahwa Nabi kita Muhammad alaihissalam mengajarkan kepada kita rahmat, bahkan bukan hanya kepada sesama umat manusia, bahkan kepada binatang-binatang sekalipun. Ustazah, apakah artinya kita nggak boleh bunuh binatang? Boleh. Bahkan ada binatang yang wajib dibunuh. Sok-sok ngarang, saya nggak nanya padahal. Saya nggak lagi nanya loh ini. Saya bilang ada binatang-binatang yang wajib dibunuh. Saya nggak nanya sama kamu. Binatang yang berbahaya, ya, misalnya binatang, maksudnya bukan itu apa sih namanya ya, kayak macan kan berbahaya tuh, tapi nggak wajib kamu bunuh kalau ketemu macan, nggak wajib. Tapi kalau ular, ya, kamu nggak boleh, misalnya gitu kan, kamu nggak boleh pas ngelihat ular gitu kan, kasih jalan, biarkan ia berangkat ke rumah tetangga. Nggak boleh. Kamu ketika melihatnya, kamu wajib untuk membunuhnya, karena jika tidak kamu bunuh, dia mungkin akan mengenai orang lain. Apalagi jika yang dikenai adalah anak-anak kecil yang tidak cukup paham bahayanya binatang-binatang tersebut. Kayak misalnya kalau kamu lihat kalajengking, kamu lihat binatang-binatang berbisa yang lainnya ya, binatang berbahaya, binatang yang berbisa, ular, kalajengking, apalagi kelabang, ya kan? Tikus itu binatang yang boleh dibunuh, ya, termasuk juga kayak kecoa. Nggak wajib kamu bunuh, tapi boleh dibunuh. Sekalian ada binatang-binatang yang memang boleh dibunuh, dan ada binatang juga yang wajib dibunuh, yaitu semua binatang yang berbisa, yang dapat mengganggu orang lain gitu. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu tadi keterangan mengenai ayat-ayat Al-Quran tadi ini ya. Jadi di antara binatang-binatang itu yang semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang Allah jadikan sebagai an'am, sebagai binatang ternak yang memang kemudian dimiliki oleh manusia gitu. Di antara binatang tersebut dalalna lahum fiha, di antara binatang ternak itu akan dijinakkan oleh Allah. Maksudnya binatang ternak itu semua dijinakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dijadikan sebagai tunggangan dan ada juga yang dimakan dagingnya, ada juga yang diminum susunya. Walahum fiha manafi' masyarib afala yashkurun. Jangan dijadikan sebagai sembahan. Kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihissalam, kita tidak pernah menyembah Nabi Muhammad, kita hanya cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta, hormat dan taat, sebab semua perintah Nabi Muhammad sejatinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Kita hanya cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus hormat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai sebuah bentuk penghormatan kita kepada manusia yang menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita taati baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang tersebut tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa melakukan hal-hal apapun, sebab yang dapat menolong kita sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala yazunka qauluhum wallahu a'lam bisawab. Sadaqallahul azim. Kita akhiri majelis kita.
dengan kita baca doa akhir majelis bersama-sama. Mudah-mudahan kajian kita dapat terus berlanjut sehingga surat Yasin ini walaupun pelan tapi pasti insya Allah mudah-mudahan satu saat nanti akan kita hatamkan. Nggak apa-apa pelajarinya 5 ayat juga ya. Yang penting kan terus berlanjut dan bisa paham artinya. Jadi nanti kalau baca ayat-ayat yang tadi telah saya sampaikan, teman-teman tahu bahwa ajaran agama ini begitu indah sekali. Tak hanya kita diperintahkan untuk hormat dan mencintai sesama manusia saja, bahkan kepada binatang-binatang sekalipun. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita sekalian. Yang sakit-sakit semoga Allah Subhanahu wa taala segera beri kesembuhan. Yang sedang dalam kesulitan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Yang sedang ada permasalahan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar yang terbaik, terindah baginya insyaallah. Dan juga yang sedang berada dalam kesempitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera luaskan. Entah itu kesempitan hati, entah itu kesempitan ekonomi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan. Dan juga kita minta kepada Allah semoga semua yang sedang ada hajat Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajatnya. Bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahil Quran, bikaramatil Quran, bisyafaatil Quran, bikaramatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna li'annana tarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alayna tawbah tawsil likulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin ya Rabbi isma fadlan wujudan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nahda bikulli suli sallallahu wasallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatu syisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihah bil qubul tawmi kulli sul ma'mun syashan zahiran wa batinan fatana ya nabir qulubana qalibana mal huda wa tuqal afaf wal ghina wa ridha wal yaqin yaftana naftul arifin yakhtim lana bil husna wa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Masjid Al-Ittihad semakin berkah. Bu Susi, Bu Mai dan seluruh pengurus-pengurusnya juga semoga senantiasa dilimpahi keberkahan, kesehatan dalam kehidupan insyaallah. Terima kasih segala perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.